Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga untuk setiap pemeliharaanmu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Di akhir bulan Januari di tahun 2025 ini, kami bersyukur bahwa Tuhan terus mengasihi kehidupan kami. Saat ini kami akan mengawali setiap kegiatan kami, namun kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan senantiasa memampukan dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaan ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-murid dari mereka, dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, melalui bacaan kita ini diberikan satu tema menuju kedewasaan iman. Keterbukaan dan kerendahan hati menjadi kunci untuk mengalami perubahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Terbuka untuk mengakui kekurangan serta rendah hati untuk dibentuk menurut kehendak Roh Kudus. Sikap inilah yang mestinya dimiliki oleh umat Tuhan dalam hidup persekutuan dan pelayanannya. Efesus merupakan salah satu daerah di mana berbagai pengajaran agama dan keyakinan berkembang dengan pesat. Pada saat Rasul Paulus mengunjungi Efesus, di sana ia mendapati beberapa orang murid. Dalam perjumpaan dan pembicaraan dengan beberapa orang murid itu, Rasul Paulus kemudian mempertanyakan beberapa hal terkait pemahaman tentang kekristenan dan lebih khusus mengenai Roh Kudus. Adalah hal yang sangat menarik dari respon para murid yang mengungkapkan ketidaktahuan mereka akan Roh Kudus. Mengapa ketidaktahuan mereka akan Roh Kudus bisa dikatakan sebagai hal yang menarik? Pengakuan ketidaktahuan
mereka justru menjadi keterbukaan untuk diisi dengan pemahaman yang baik dan juga merupakan kerendahan hati untuk siap dibentuk dan dipakai oleh Roh Kudus. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kesiapan untuk diisi, kesiapan untuk dibentuk, kesiapan untuk dipakai oleh Roh Kudus menjadi hal yang sangat mendasar dalam memaknai seluruh sikap hidup dan pelayanan para murid Kristus. Seperti seorang bayi yang baru lahir, demikianlah kehidupan seorang yang lahir baru dalam Yesus Kristus. Ia mesti terus bertumbuh, baik itu secara pribadi maupun sebagai persekutuan, dan tidaklah cukup hanya sekedar menjadi bayi rohani. Demikian sejatinya kehidupan pengikut Kristus. Seluruh kehidupannya merupakan sebuah proses yang terus mengalami pertumbuhan ke arah keserupaan dengan Kristus. Bagaimana dengan proses pertumbuhan, kehidupan pribadi dan persekutuan di mana saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara berada? Bertumbuh di dalam Kristus berarti bahwa seluruh aktivitas hidup dikendalikan sepenuhnya oleh kehendak Kristus. Biarlah Roh Kudus terus memberkati bahkan memampukan kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Ya Tuhan, biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam perjalanan anugerah Tuhan. Saat ini kami datang berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dalam pergumulan kehidupan mereka yang sementara mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan buka jalan bagi mereka. Yang bersuka cita pada saat ini, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, dalam kelemahan tubuh. Tuhanlah yang akan memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa juga untuk anak-anak dalam pertumbuhan. Tuhan berkati, biarlah mereka boleh bertumbuh dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa usia lanjut. Tuhan pelihara kehidupan mereka, memberikan kesehatan, biarlah sukacita bahkan damai sejahtera menjadi bagian kehidupan mereka. Berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan pelihara dalam kasih Tuhan. Untuk kegiatan kami saat ini, bahkan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan berperkara di atas kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, ini doa permohonan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dengarkan kami yang berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.